Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang saat sekarang lagi didiemin sama si dia ya, yang bebeknya kamu ya. Nah, jadi dari kartu tarot ini kita akan cari tahu bagaimana pikiran dan perasaannya dia, dan berikut kira-kiranya seperti apa sikap dia berikutnya dalam situasi yang seperti ini ya. Oke. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarot akan Mari dibagi menjadi dua tumpukan yang bisa kamu pilih salah satunya ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya nih, kartu tarot dengan tumpukan bunga warna hijau dan kartu tarot dengan tumpukan bunga warna kuning. Oke, monggo silakan kamu pilih salah satunya. Bagaimana pikiran dan perasaannya dia, berikut bagaimana langkahnya dia menyikapi situasi yang seperti ini ya. Nah, mungkin bagi kamu yang masih bingung kira-kira yang mana ini yang mau kamu pilih, enggak apa-apa, videonya kamu pause aja dulu, kamu pelan-pelan ya koneksi sama intuisinya kamu. Salah satu dari dua tumpukan kartu tarot ini yang mana kira-kiranya menunjukkan energi dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Oke, baik, untuk menghemat durasi mari akan langsung saja memulai dari membacakan tumpukan kartu dengan bunga warna hijau ya. Oke, baik Scorpio, bagaimana pikiran dan perasaannya dia di saat ini ketika sedang tidak lagi berkomunikasi sama kamu? Ini dia, set. Ada energi dari ya, berikut ada di sini dan berikut ada di sini. Dan kemudian ada di sini. Oh, ya. Apakah dianya itu tuh masih kepikiran sama kamu? Maka jawabannya masih. Apakah ada keinginannya dia untuk balikan sama kamu? Maka jawabannya adalah ada. Gitu ya. Tetapi kayaknya gini nih, kalau Mari lihat. Orang ini tuh kelihatan kurang serius ini ya dengan kamu ya. Jadi macam dia ini tuh melihat bahwa kamu hanyalah variasi dalam hidup. Jadi ibaratnya gini, dia butuh nggak butuh ini sama kamu, gitu ya. Ingin nggak ingin ini sama kamu. Karena malah ini kayak energinya dia ringan banget ya. Dengan kamu ini tuh ringan banget. Kayaknya dulu kalian itu tuh bersama ya, itu tuh nggak bikin dia jatuh cinta sama kamu. Hanya ketika bersama dengan kamu, dia itu tuh memang ada rasa ininya ya, rasa penasaran gitu ya, ketertarikan yang nggak bisa dia handle gitu loh. Rasa tertariknya dia itu tuh kayak mendorong dia harus deket sama kamu, harus mengejar kamu. Karena ini udah pasti, walaupun dia cewek ya, apalagi kalau dia cowok. Ini adalah orang yang tipe hunter. Ini adalah tipe pengejar. Tapi kalau udah dapet apa yang dia kejar, siapa yang dia kejar, ya udah selesai. Gitu. Nggak lagi menggebu-gebu. Kalau di awal ini tuh kayak menggebu-gebu banget di awal ya. Tapi namanya gitu ya. Kalau orang menggebu-gebu di awal itu cepet selesai. Energi menggebu-gebunya dia itu loh. Jadi dia ngediemin kamu seperti ini. Mari lihat juga kayak ada sedikit diwarnai oleh perasaan bosan sama kamu. Udah dapet soalnya. Gitu ya. Sudah dapet. Jadi dapetnya di sini tuh kayak udah dapet menikmati indah-indahnya dengan kamu, atau sudah dapet tahu bahwa misalnya ya, oh usaha dia gagal kok gitu. Sudah dapet dia nilai poin dari hasil upayanya dia nge-progress relationship dengan kamu. Nah, gitu ya. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian alot untuk dimiliki, tapi kemudian dia sadar gini, oh alot banget, udahlah. Gitu. Pokoknya aku sudah usaha, terlalu sulit, terlalu rumit gitu ya. Udah deh, aku cari aja lah target yang lebih gampang misalnya, seperti itu. Tapi memang energi dari 4 kartu tarot ini tuh, 3 kartu tarotnya lebih kayak cenderung dia, oh gini toh dengan Scorpio, oh gini aja toh. Jadi kayak dia merasa dia sudah berhasil ngedapetin kamu, sudah berhasil
icip-icip gitu ya, icip-icip berrelationship dengan kamu, ya udah gitu, ya udah. Nah di sana ya, masuk lagi nih target baru lagi. Nah di sana, jadi dia ngediemin kamu saat ini tuh ya karena dia kurang mood aja ini saat sekarang ke kamu, kurang mood gitu ya. Dan memang kalau untuk misalnya kamu masih mau melanjutkan relationship dengan dia, ya mau nggak mau ini tuh bisa permainan poin berbeda ya, opposite, gantian gitu, gantian. Jika kemarin dia yang sibuk-sibuk sama kamu ya, sibuk-sibuk nelfon, sibuk apa, sibuk gimana, gantian kamu yang punya inisiatif, jadinya harus seperti itu gitu loh. Dia hanya pas datang moodnya aja lagi ya, baru mau dia heboh-heboh sama kamu, ngejar-ngejar kamu gitu. Tapi udah kayak gitu tuh, udah nanti dia bisa cuek lagi sama kamu. Jadi ada kemungkinan bahwa hubungan ini tuh akan diwarnai dengan cerita on off, on off, on off. Nah di sana. Dan asal kamu tahu aja, seseorang ini tuh nampaknya dia ini tuh kayak susah ini. Ini playboy, ini playboy, ini playgirl. Gitu ya. Jadi kalau kamu mengharapkan komitmen dari dia, maka itu adalah satu hal yang susah untuk kamu dapat, atau setidaknya kamu harus berjuang lah untuk bisa bikin dia mau berkomitmen sama kamu, gitu ya. Atau kamu boleh ya beradaptasi aja, maklum aja, biar kamu nggak ngerasa sakit jalani dengan dia, itulah. Dan ya mau nggak mau kamu itu tuh orang yang nggak boleh ya bergantung harga diri, bergantung kebahagiaan dengan si seseorang ini. Gitu ya. Kamu harus bisa ngebahagiain diri kamu sendiri, kamu harus bisa mandiri. Tadi kata Mari kan kamu nggak boleh menggantung harga dirinya kamu. Bukan berarti kamu banting harga sama dia, enggak. Maksudnya Mari kan ada beberapa orang gini. Wah, kok dia nggak ada sih respect-respectnya sama aku. Aku ini loh istrinya dia, aku ini loh suaminya dia. Masa sih perlakuan penghormatan untuk istri atau untuk suami nggak ada aku lihat dari dia. Yang kayak gitu tuh nggak boleh kamu harapkan dari orang ini, karena kamu bisa-bisa nggak dapet. Ini tuh energi orang yang seenak-enak perutnya dia aja nih. Empati dan simpatinya kurang ini. Pokoknya yang dia tahu dia happy, dia seneng, dia gembira. Sudah. Gitu. Nggak tahu dia tuh respect sama siapa statusnya kamu dalam hidupnya dia. Nggak tahu dia itu. Gitu loh. Atau kayak yang misalnya kamu, karena ini sering banget terjadi dari pengalaman Mari sebagai konselor ya. Yang misalnya, aku ini loh udah baik sama dia. Aku nih sudah berkorban banyak untuk dia. Gitu. Masa sih pengorbanannya aku nggak dihargai? Yang gitu-gitu itu. Nggak usah diharap-harapkan bisa dapat dari dia, nggak usah. Nanti kamu yang mules sendiri, kamu nanti yang pening sendiri. Karena seseorang ini tuh merasa apa yang kamu lakukan itu tuh wajar. Satu hal-hal yang wajar, bukan satu hal yang wah istimewa gitu ya. Makanya perlu untuk dihargai. Di situ. Ya. Jadi daripada bikin kamu merasa tertekan sendiri, bikin kamu merasa tertekan sendiri dalam berrelationship sama dia, mendingan kalau dengan dia ini tuh kamu mainnya tuh main yang bebas-bebas juga, gitu loh, bebas. Di sana ya, nggak boleh kamu melekat sama orang ini, patah nanti kamu, patah hati gitu maksudnya. Tuh ya, ini jiwa petualangannya soalnya masih kuat sekali. Ini nggak bisa diikat ini orang, nggak bisa. Itu loh, makin diikat makin lari. Jadi ya kalau kamu masih mau dengan dia, boleh-boleh kalau untuk gambaran sementara ya udahlah kamu beradaptasi lah. Dia akan datang dan pergi dalam hidupnya kamu. Gitu loh. Kalau kalian sedang mencari hubungan yang serius, jangan dia orangnya, jangan. Gitu. Kamu nggak usah kayak berusaha untuk menaklukkan dia, susah menaklukkan orang-orang kayak gini.
Kecuali ya, harga di kepedeannya kamu tinggi ya, gitu. Kamu juga jiwa hunternya kamu tuh kuat gitu ya. Kamu adalah penakluk gitu ya. Kamu punya banyak energi gitu loh. Kamu harus punya value yang tinggi atas diri kamu sendiri gitu ya. Karena kamu harus sibuk nanti gini begitu gitu ya. Kalau kamu yang tipenya nona-nona manis gitu ya, nona-nona kalem ya, yang mau cantik main gitu, nggak bisa. Dengan dia harus main-main agak-agak ada preman-premannya sedikit. Ada kayak yang model-model ini kamu, wanita Amazon gitu ya. Kalau kalem-kalem, ketinggalan kamu nih, ditinggalkan kamu sama dia, nggak bisa. Harus agak-agak main-main liar kamunya, gitu ya. Harus main-main sensual kamunya, gitu ya. Kamu juga harus main-main jaim-jaim di sini sama dia, itu loh. Bukan yang datang kayak menjadi pengemis gitu ya. Aduh, tolonglah jangan tinggalkan aku, sayangi aku dong, cintain aku lah gitu. Nggak bisa main sama orang kayak gini seperti itu ya, nggak bisa. Ini tuh kalau dengan dia yang kamu harus bikin daya tariknya kamu itu tuh sangat besar. Bagaimana cara membuat daya tarik semakin besar? Ya mau nggak mau self love ya, self care gitu loh. Biar keluar inner beauty-nya kamu. Itu yang bikin dia jadinya menjadi macam kerbau yang dicocok hidung ya. Mesti gitu. Harus ada kayak gaya-gaya maskulinnya kamu. Kalau kamu main-main gaya-gaya feminim ke dia, lewat kamu itu. Nggak asik. Gitu lah. Di sana. Harus main-main adu sakti lah sama orang ini. Nata. Kamu harus datang dengan memberikan kejutan-kejutan baru gitu ya. Bahwa seolah-olah siapa kamu yang dia kenali itu tuh masih seperempatnya aja. Masih banyak lagi hal-hal yang misterius. Hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang belum dia ketahui dari dirimu. Harus seperti itu kesannya. Itulah. Ya. Karena ini orang-orang cepat-cepat bosen gitu ya. Alah, cuman gitu aja ternyata. Gitu modelnya dia Scorpio. Alah, ternyata gini doang. Ya. Jadi ya kalau nggak mau kamu, misalnya kamu masih ingin ya sama dia, tapi kamu nggak mau sibuk-sibuk begini dan begitu dalam hubungan dengan dia, ya udah pilihannya hanya ya kamu sabar-sabarlah kapan gairahnya dia datang ke kamu, kapan moodnya dia datang ke kamu, baru dia mau datang, gitu ya. Kalau enggak ya enggak. Itulah. Dan ya itu pola hubungan kalian on off ini. Walaupun kamu bilang kalian saat ini sudah berstatus suami istri ya, tapi ya begitu, hilang pergi, kemudian nongol datang lagi. Itu polanya seseorang ini. Dan kesetiaan kok kayaknya masih perlu dipertanyakan ya dari diri si pasangannya kamu ini. Itulah. Dia mudah tertrigger itu ya. Dia mudah tertrigger pada pengalaman baru. Nah jadi sehingga kalau ngelihat cewek pantang aja sedikit cantik ya, target nih gitu dianya. Cowok yang pantang maco aja, keren aja, bisa nih, olah nih, nah gitu dianya. Di sana ya. Jadi kalau untuk dilarang-larang, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, makin dilarang, makin dia lakukan. Itu jiwanya tuh jiwa bebas, jiwa berontak gitu ya, jiwa yang mau nyari-nyari pengalaman-pengalaman sensasi, pengalaman-pengalaman baru. Itu yang menjadi karakter dari si seseorang ini. Jadi ketika dia ngediemin kamu, peduli nggak dia, mikir nggak dia? Ada mikir, tapi hanya sebatas kayak angin lalu aja pemikirannya dia tentang kamu. Ada nggak keinginannya dia untuk balik lagi chatting kamu, ngobrol sama kamu? Ada. Karena ini gerakannya tuh kayak gerakan impulsif ya. Kayak gerakan spontan, tiba-tiba.
Gitu ya. Bisa-bisa setelah kamu lihat video ini, ntar dia chatting kamu, bisa-bisa. Itu. Ini energi-energi orang yang nggak terbaca pergerakan, kapan datang, kapan pergi. Seperti itu. Tapi yang pastinya dia pasti akan mainkan datang pergi, ya, supaya kamu tahu bahwa dia ndak bisa kamu ikat. Seperti itu, ya. Kalau hanya untuk bersenang-senang sama kamu, mau banget ini orang. Gitu ya. Tapi ingat, kamu hanya akan masuk dalam list variasi, list pilihan-pilihan kesenangan dalam hidupnya dia. Kamu bukan satu-satunya sumber dari kesenangannya dia, kebahagiaannya dia, rasa puasnya dia, bukan. Nah, seperti itu ya. Oke, baik Scorpio. Itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih ya tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Oke, terima kasih banyak ya kamu sudah ikut berpartisipasi dalam pembacaan kali ini. Sekarang Mari akan lanjut untuk membacakan tumpukan kartu dengan bunga warna kuning ya. Baik Scorpio. Bagaimana kondisinya dia saat ini ketika dia ngediamin kamu? Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di perasaannya, dan kira-kiranya akan seperti apa sikap dia berikutnya. Ada energi Ace of Wands reverse, ada energi dari The Devil reverse, kemudian ada Two of Cups di sana, dan berikutnya ada energi dari The Moon. Orang ini ngediemin kamu, ini tuh sebab karena Mari lihat ya, ini kayak dia tidak yakin ini kalau dia itu kamu cintai. Dia tidak yakin kalau kamunya itu tuh memang mau bersama dengan dia. Nggak yakin dia. Gitu loh. Ada ini rasa takutnya dia ini sama kamu. Dia ini cinta sama kamu. Tapi sekaligus dia takut itu tuh patah hati. Dia takut kecewa. Gitu ya. Dia takut jadi badut gitu ya. Untuk menjadi pasanganmu yang kemudian kamu permainkan. Nah di situ ya. Macam kayak seseorang ini tuh melihat, orang ini tuh sebenarnya gini kalau melihat ya, agak-agak ada ini tipe-tipe obsesif, posesif, gitu ya. Obsesif dan posesifnya dia sudah ada ini tuh ke kamu, gitu. Tapi dia tahu bahwa sikap yang seperti ini tuh merugikan diri dia sendiri. Makanya ketika dia ngediemin kamu, itu adalah upayanya dia untuk membuat dia tidak terlalu begitu merasa terikat sama kamu. Nah di sana, ya, karena kalau dia terikat sama kamu, dia ya itu tadi, dia takut dirugikan, gitu ya, takut dia menjadi korban, gitu loh, oleh kamu pelaku kejahatan dan dia korban dari kejahatannya kamu, ngeri dia seperti itu, ya, sikapnya kamu nanti dalam hubungan sama dia, gitu loh. Jadi ini tuh dia bukannya mau ninggalin kamu ini, enggak. Cuman kayaknya dia merasa dia harus lari. Dia harus lari. Karena belakangan makin gak tenang jiwanya dia. Itu ya. Orang ini tuh Mari lihat manusia yang tidak menentu ini. Dia banyak mendem ini sama kamu. Jadi kayak misalnya dia melihat ya, kamu gak nelfon 6 jam. Ya, kamu udah 6 jam gak nelfon ke dia. Boleh-boleh, langsung itu tuh dia pikiran-pikiran jeleknya itu tuh ada. Oh kamu sengaja ya nggak mau nelfon dia supaya bikin dia resah. Nah gitu ya. Atau dia bisa kayak yang mikir, oh kamu sengaja ya nggak nelfon dia karena kamu sedang asik tuh sama cewek lain, sama cowok lain. Gitu. Kenegatifan dalam diri seseorang ini tuh kuat. Tapi ini tuh karena memang ada trauma-traumanya dia ini, ya. Trauma-trauma semenjak dari masa kecil. Jadi perasaan tidak aman ya, kalau ini tuh akan menjadi tantangan dalam seumur hidupnya dia. Kecuali kalau dia bisa mengenali ya, selalu dia merasa tidak aman, dia healing ya, baru ini bisa hidupnya dia tenang. Kalau enggak dia diem, ini pendiam ini kan. Mari lihat ini orangnya pendiam. Dia resah dia diem, dia lari. Dia takut dia diem, dia lari. Gitu. Sebenarnya dia tuh bukan mau ngerjain kamu ini ya. Jangan kamu pikir misalnya ketika kondisinya dia ngediemin kamu, dia blokir kamu, artinya dia kayak yang mau nyakitin kamu. Enggak. Tapi itu adalah upaya dari dirinya untuk mencegah rasa sakit oleh kamu dia alami. Gitu lah. Kayak upaya penyelamatan diri.
di sana ya. Setiap dia diam berarti ada masalah itu. Ada yang dia anggap terjadi masalah. Jadi dia tuh lari-lari terus, ketemu masalah lari, ketemu masalah yang dianggap masalah lari. Mungkin kalau memang kamu itu sayang dia, kamu cinta dia, ya, kamu ingin bersama dengan dia, ya kamu datang juga lah sebagai terapisnya dia ya. Gitu. Karena kesian juga ini batin tersiksa ini orang-orang kayak gini. Tersiksa, rasa-rasa nggak aman terus-terusan, gitu loh. Kayak ngerasa bahwa mencintai itu tuh juga satu kemalangan, gitu ya. Ya mungkin dia pernah punya kisah ya, dia dikhianati ya orang yang dia cintai. Tapi ini pasti dari sejak kecil, kayaknya peran dari ibu kurang ini dalam hidupnya dia. Tuh ya. Jadi dari kecil itu tuh udah kayak banyak merasa teror. Jadi terbawa-bawa sampai dewasa seperti ini. Merasa hidup itu tuh penuh dengan teror, penuh dengan tekanan. Gitu loh. Penuh dengan jebakan-jebakan Batman yang menyakiti dia. Ya, kalau kamu bermurah hati, ya kamu jadi terapisnya dia aja lah. Sebab ini orang lembut ini sebenarnya ya. Lembut, penyayang, tapi sensitif ya. Saking lembutnya, ini feminim energinya itu tuh kuat. Walaupun tubuh fisiknya dia laki-laki maco, tatoan gitu ya, gondrong gitu ya, kulit legam gitu. Namun hati rapuh ini, jiwa rapuh. Gitu loh. Orang bisa salah paham dengan dia. Sangka-sangkanya orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi pergumulan batinnya, boleh-boleh ini orang kayak mencela-mencele gitu ya. Ini orang bisa aja kayak ngerjain. Enggak, padahal enggak seperti itu dia. Apalagi dia ke kamu. Oh, cinta banget dia nih sama kamu. Banget. Cinta banget. Jadi ketika dia ngediemin kamu seperti ini, apakah dia resah? Resah juga nih. Resah gitu ya. Dekat dengan kamu dia merasa tidak aman. Jauh dari kamu dia resah sendiri. Jadi macam makan buah si malakama ini dia. Gitu ya. Apapun pilihan yang dia ambil, jauhkah, mendekatkah, ujung-ujungnya ya datengin rasa tidak tenang juga dalam diri si pasangannya kamu ini. Bolehlah kamu itu tuh kayak ngajak-ngajak dia ya, mulai dia terbuka gitu loh. Ada masalah itu tuh jangan diem, jangan lari, ngomong. Bilang begitu ke dia. Bilang seperti itu. Kalau kamu nggak ngomong, aku mana tahu apa yang salah di diriku gitu ya, apa yang salah yang sudah aku lakukan ke kamu. Itulah, aku ini bukan cenayang, bilang gitu kan, aku bukan peramal, aku tuh nggak ngerti baca kamu, mendingan kamu bunyi sama aku gitu loh. Ajar dia untuk terbuka, beritahu dia bahwa dia itu adalah orang yang kamu terima. Nah, karena mau juga ini tuh kayak yang orang merasa tidak layak ya, orang yang tidak pantas gitu loh. Aku terima kamu kok gitu. Harus banyak-banyak ini ngomong sama orang kayak gini. Gitu ya, banyak-banyak. Kamu memperkenalkan dirinya kamu. Aku tuh kalau memang kerja, aku tuh bisa workaholic. Aku fokus betul sama kerja, bukannya aku niatan untuk sengaja mengabaikan kamu, gitu-gitu kamunya ke dia, supaya datang rasa aman ya. Kalau memang kamu masih mau ya, tapi kalau kamu ternyata adalah tipe orang yang mau jadi gitu ya, pasangannya aku itu tuh tanpa harus aku olah alih, dianya udah ngerti aja tentang aku, maka buanglah orang ini, nggak usah ditunggu-tunggu dia gitu ya. Karena kalau dengan orang ini kamu bisa punya banyak pekerjaan ya. Kalau kamu cintanya kamu nanggung sama dia, rasa sayangnya kamu nanggung sama dia, maka ini bisa menjadi hubungan yang membosankan nanti bagi kamu. Gitu loh. Nanti dia dingin, nanti dia makin kelihatan menjauh gitu-gitu. Yang tadi kata Mari, sistemnya dia main kabur-kaburan, main lari-larian, nggak tahu-tahu udah diem, nggak tahu-tahu udah ngeblokir, nggak tahu-tahu udah raibkan diri, gitu-gitu nih.
Tapi walaupun begitu, cinta orang-orang seperti ini lama ini ada. Enggak yang misalnya walaupun dia kabur-kaburan, itu artinya cinta dia berkurang. Enggak. Tidak. Ini sulit jatuh cinta, tapi begitu jatuh cinta, nah ini lama terkikis rasa cinta itu. Kalau ditanya dia, nih ya, misalnya dia pernah punya mantan, bisa-bisa dia masih tetap cinta itu sama mantan-mantannya dia. Walaupun dia kayak tidak lagi berharap ya untuk bersama dengan mereka. Rasa cinta itu tuh tetap ada di hatinya. Walaupun dia tidak mengharuskan bahwa dia harus bersama dengan orang yang dia cintai. Saking dalamnya kalau orang-orang seperti ini memiliki rasa cinta ya. Awet gitu loh, rasa cinta itu tuh awet di sana. Tapi dia bijaksana, dia tahu gitu ya bahwa ya itu hanya masa lalu gitu loh. Di sana ya. Jadi ketika dia ngediemin kamu untuk saat ini, resah, gelisah dia di sana ya. Berharapnya itu dia kalau kamu datang gitu ya. Kamu datang, kamu hadir gitu ya. Kamu yang melakukan sesuatu lah gitu loh, untuk membuat dia mogok ngomong sama kamu, untuk membuat dia berhenti untuk lari dari kamu. Jadi ibaratnya kayak dia lagi butuh dikejar ini. Tapi kalau kamu datang ke dia, cepetnya nih memang ya, pengejaran nggak cocoknya nih dibilang pengejaran, karena pengejaran itu kan usaha besar ya. Lebih kayak kamu deketin aja lah dia. Gimana caranya Cici Mari? Embuh lah. Itu urusan kamu lah gitu ya. Tapi kalau kamu ngedeketin dia, cepetnya tuh dia merespon kamu. Gitu. Nggak payah-payahnya tuh kamu. Bebek, kok kamu diemin aku? Langsung itu tuh direspon sama dia. Gitu ya. Enggak, aku hanya pengen diem aja. Paling-paling dia kayak gitu. Kamu nggak akan diabaikan, kamu nggak akan diacuhkan itu. Gitu ya. Lo orang kamu dia cintai kok. Kan ya datangnya kamu ke dia itu tuh sama dengan kabar bahagia juga itu. Bagaimana mungkin kabar bahagia ini tidak dia sambut dengan baik. Nah, seperti itu ya. Nggak payah-payahnya dengan seseorang ini. Kalau untuk ngedeketin dia. Gitu ya. Di sana harus sabar saja, besar hati saja. Gitu ya. Kalau kamu bisa membuat seseorang ini tuh nyaman dengan kamu, kemungkinan besarnya kamu akan punya pengalaman yang romantis ya. Pengalaman yang indah. Nah, kalau kamu yang suka-suka romantis-romantis itu ya, nah ini cocok nih kamu dengan dia. Romantis banget ini. Tapi tunggu dulu dia merasa aman. Merasa aman ya, tidak merasa terancam. Nah, seperti itu ya. Oke, baik Scorpio, itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih tumpukan kartu dengan bunga warna kuning ya. Oke, baik, kedua tumpukan sudah selesai Mari bacakan. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu ya untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.